Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz Mulyadi dan para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran serta seluruh pemirsa yang menyimak atau mustami'in di luar pondok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat izin dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pagi hari Jumat yang mulia ini, Jumat pertama bulan Sya'ban, bertepatan dengan 4 Sya'ban 1447 Hijriah atau tanggal 23 Januari 2026. Kita masih berikan kesehatan, nikmatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran yang mulia ini. Dilanjutkan dengan zikir, doa, dan pembacaan rutin, yaitu pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Waqiah setiap pagi Jumat, dan bahasan tafsir Al-Quran yang pada hari ini adalah ayat akhir dari surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan setiap pagi hari ini, baik sholatnya, zikir, doa, dan ta'limnya, bacaan Qurannya, semuanya menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk terus menambah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita pelajari menjadi penuntun pembimbing kehidupan sehari-hari, sekaligus mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puasa kurang lebih tinggal 26 hari lagi. Jadi ini sudah masuk bulan Sya'ban. Kita akan lanjutkan materi surah Ar-Rahman, yaitu ayat ke-77 dan 78. Jadi ini ayat terakhir ya, Wabi ayyi yang terakhir, yaitu yang ke-31 dari 30 semuanya. Dari 31 semuanya. Bersyukur kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan diberkahi oleh Allah di Rajab yang sudah kita lewati sekarang di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan sampai di Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesekian kalinya terakhir dalam surah Ar-Rahman, Allah nyatakan, Allah firmankan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya, umur kita tidak terasa sudah sampai Sya'ban, mau masuki Ramadan. Tidak sedikit orang yang tidak sampai di bulan Sya'ban. Kemarin masih muda, pemimpin pesantren, pengasuh pesantren di Karangbahagia, namanya Pesantren Sirajul Ummah, salah satu pengurus NU di Kabupaten Bekasi, penasehat Dewan Pembina Forum Pesantren se-Bekasi. Masih muda, tapi Allah panggil duluan. Ya, nah itulah takdir. Ya, sakitnya tidak lama, hanya dirawat beberapa hari, kemudian meninggalnya. Waktu itu ada Kompercap NU, pesantren itu sebagai tuan rumahnya. Yang kedua, kemarin kecelakaan tidak diduga, kepala bagian Kesra Sekda Bekasi, masih muda juga, meninggal kecelakaan di Tol Cipularang.
mobil Innova nabrak pembatas, terus nabrak belakang truk, hancur mobilnya dan meninggal saat dibawa di rumah sakit. Nah itulah takdir ya. Cara Allah memanggilnya macam-macam ya. Ada yang kena banjir, ke bawah air ya kan? Nah itu cara Allah. Ada yang cara tabrakan kereta kayak di luar negeri, serang kereta tabrakan, padahal cuma 2 kereta itu, nggak banyak, dan jalurnya ada diatur, tapi emang itu musibah ya. Banjir bandang Sumatera banyak mematikan banyak orang. Nah itu ada lagi mati demonstrasi kayak di Iran, ribuan orang meninggal dunia karena demonstrasi. Macam-macam cara Allah. Ada lagi pesawat helikopter jatuh di Sulawesi, bawa korban beberapa orang yang ada di pesawat, semuanya meninggal dunia. Ada juga yang mati di rumah sakit, ya kan? Ada lagi mati di rumah. Nah, macam-macam orang meninggal. Maka kita diingatkan oleh Allah, nikmat mana lagi hidup kuberikan secara cuma-cuma, mumpung kita masih hidup, ya kan? Allah kan sudah meninggal itu qati'ul ladzat, yakni sudah terputusnya kenikmatan dunia. Kita udah nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum lagi, sudah nggak bisa bercengkrama, bermain dengan teman, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa seperti ini. Itu kalau udah meninggal dunia. Maka mumpung masih hidup, kita lakukan yang baik buat bekal kematian yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam kapan dan di mana. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu matinya kapan dan di mana, nggak tahu ya. Nah itu rahasia Allah, sehingga kita harus selalu siap siaga, artinya terus berbuat baik, berorientasi baik, bertujuan baik hidup ini, supaya saat datang kematian kita sedang berbuat baik, atau sedang menuju kebaikan, atau sedang berniat baik, cuman belum tercapai. Kalau orang beriman mau melakukan kebaikan, manakala dia bisa melakukannya, minimal balasannya 10 kebaikan. Tapi kalau orang beriman manakala niat berbuat baik, berniat berbuat baik, terus tertunda karena ada udzur dan sebagainya, dia tidak melakukannya, maka tetap dia dikasih pahala 1 kebaikan karena niat. Maka kita hidup itu harus niat baik ya, harus niat yang baik. Kita jalan-jalan harus niatnya baik, bukan untuk maksiat ya. Famsyum bi manakibiha wa kulu min rizqi, silakan jalan-jalan kalian dan makan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dengan tujuan ibadah kepada Allah, apalagi kita ziarah. Insyaallah ya, ziarah orang soleh, silaturahim ke orang soleh itu adalah kebaikan, karena memang disuruh kita itu mendekati majelis-majelis orang soleh ya, makbarah orang soleh, untuk mengingatkan kita ya, untuk mengingatkan kita. Tujuannya tiada lain hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dengan orang soleh itu akan berpengaruh pada kita. Karena apa? Orang soleh itu memberikan cahaya pada hati orang lain. Tapi kalau orang biasa nggak ada apa-apa. Nah itu bedanya. Kalian habis sowan ke orang soleh itu akan berbeda dengan sowan ke orang biasa. Nah itu silaturahim ke orang soleh akan berpengaruh kepada seseorang. Kenapa? Karena dia mencahayai hati orang lain. Nah itu seorang sahabat aja saat dekat dengan Nabi itu merasakan perbedaan saat jauh dengan Nabi. Sahabat. Nah, Rasulullah itu memberikan daya motivasi dan strum yang tinggi, charger yang sangat besar pada orang-orang yang di sekitarnya. Maka ya nikmat mana lagi kalau kita mampu bisa terus kita tidak lakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan orang soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, tapi jangan jauh dari orang soleh. Itu Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah tahu bahwa kita ini apa? Sangat fluktuatif, sangat naik turunnya cepat. Ya. Jadi orang beriman disuruh bertakwa. Karena takwa itu adalah tingkatan kemuliaan yang tertinggi. Siapa yang paling bertakwa, dia paling ya. Tapi Allah tahu takwanya kita ini labil. Takwanya kita ini tidak stabil, gampang rubah. Kamu kalau lagi rajin, lagi malas, benar ya? Hah? Ya, kalau semangat, malas, labil. Ya, maka perlu charger. HP itu kalau nggak di charger, lobet. Kalau udah lobet, susah dipanggilnya. Halo. Susah, ya nggak? Karena apa? Karena lobet. Benar nggak Pak Riz? Karena lobet, nggak ada baterainya. Perlu di apa? Di charger. Nah, charger muncul lagi baterainya. Halo, gimana kabar? Oh, nyambung. Tapi kalau lagi lobet, nggak ada baterainya, susah nggak? Biarpun deket, susah. Nah, sama iman itu begitu. Ya, orang itu, maka charger salah satunya selain ilmu adalah dekat dengan orang soleh. Wa kunu ma'as-shadiqin ay wa kunu ma'as-sholihin. Dekatlah kamu dengan orang soleh, orang yang jujur, orang yang baik, orang dekat dengan Allah. Itu penting. Ya. Dan jangan jauh hidup itu dengan orang benar, dengan orang baik, dengan orang soleh. Bahkan kata Nabi, innamal mar'u yusharu ma'aman ahabba. Allah akan mengumpulkan manusia, seseorang nanti di akhirat dengan siapa? Ya dengan orang yang dicintai. Dan orang-orang yang dijamin pasti masuk surga oleh Allah adalah orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sekalipun tidak soleh, tidak takwa seperti mereka, tapi kita dekat dengan mereka, insya Allah besok dikumpulin di akhirat. Ya, karena kita akan cintai mereka, akan berpengaruh kepada diri kita. Dekat dengan mereka, kita akan terpengaruh. Hati kita tidak akan mati selamanya. Hati kita tidak akan gelap selamanya kalau kita dekat dengan orang soleh, dengan lingkungan yang soleh. Kamu aja di sini, biarpun hujan-hujan, sholat subuh berjamaah, benar nggak? Karena tinggal di mana? Di pondok sama teman-teman yang soleh-soleh. Tapi kalau di rumah, ya, bangun nggak hujan-hujan gini? Reval bangun nggak? Jabar bangun nggak? Kalau nggak di lingkungan yang soleh, bener nggak? Kamu ngaji begini hujan-hujan gini di rumah? Nggak mungkin. Tapi nggak yakin. Ya Padil, bener nggak? Kamu bangun jam 4 di rumah? Nggak yakin. Tapi di sini karena lingkungan, malu kita. Subuh kesiangan, ya kan? Dibangunin jam 4 sama Ustaz, bahkan setengah 4. Ada yang cepat bangun, ada yang enggak, ada yang pindah doang, ya kan? Habis pindah tidur lagi ada, ya kan? Tergantung, tapi udah dibangunin, ya kan? Benar nggak? Tapi selalu dengar kalau Ustaz tuk gitu. Tapi dengar. Tapi ada yang bangun, ada yang enggak. Ada yang bangun ke kamar mandi wudu, ada yang ke masjid, tapi ada juga bangun apa? Zaid. Pindah tempat tidur. Siapa itu? Paris bukan? Ya, bangunin. Coba kalau nggak ada orang bangunin, nggak lingkungan soleh. Lingkungan itu sangat penting. Teman itu penting. Nggak bakalan bisa kita baik sendiri, itu nggak bisa. Belum tentu. Ya, baik di perumahan, di kampung, di mana aja, sendirian aja baik. Di masjid itu kosong, kita sendiri aja. Bisa nggak? Belum tentu bisa. Kita kembali begini ini karena berjamaah. Abi juga sendirian, nggak mau ngaji sendirian aja, nggak ada yang dengerin. Bener nggak? Nggak ada yang dengerin. Semuanya yang pernah ngaji kalau pada pulang, ya kan? Karena ada temennya. Siapa yang dengerin? Kodok yang dengerin. Ya kan? Ini karena rame-rame. Cuman berdua juga nggak semangat. Mendengerin musli doang. Muslinya ngantuk lagi misalkan ini. Ya kan nggak semangat, ya kan? Tapi karena
maka nawakunu mas, jadilah kalian dengan orang-orang yang soleh, ya, bareng-bareng. Nah ini ditegur oleh Allah. Jadi kita kalau bareng-bareng enak, ya besok juga ziarah bareng-bareng semangat, enak, ya kan? Pikir bareng-bareng enak, walaupun perlu yang sendirian, tapi ada yang bareng-bareng, baca Quran bareng-bareng, enak, ya kan? Wakunu ma'a itu beserta, bareng, ya kan? Kunu ma'asal, bareng sama orang-orang benar. Harus mengikuti orang-orang benar, jangan mengikuti orang nggak benar. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Orang bisa menciptakan wajah orang, sosok orang dengan mirip persis. AI itu, ya, teknologi baru itu, orang bisa dibohongi, ya. Makanya harus teliti sekarang, ya. Misal Fadil rangkulan sama perempuan, itu bisa dibuat. Fadil lagi rangkulan sama perempuan, perempuannya siapa? Ini bisa fitnah, benar nggak? Padahal bukan Fadil, perempuannya juga bukan siapa-siapa. Nah itu sekarang itu bisa dibikin sedemikian rupa. Bayangin, ya orang bisa menimbulkan fitnah. Nah kalau kita dengan orang soleh, insya Allah selamat. Nah kita harus hati-hati, jangan sampai kita lepas dari lingkaran orang soleh, ya, orang yang baik. Itu penting karena supaya kita dijaga. Kambing dimangsa sama serigala itu manakala dia terpisah dari kelompoknya, dari golongannya. Tapi kalau kambing rombongan kemana-mana bareng, maka dia dilindungi sama temannya. Serigala sendirian nggak berani, takut dikeroyok sama kambing. Padahal kambing nggak pernah ngeroyok. Bener nggak? Nah, sendirian gampang di. Begal tuh berani melakukan kejahatan sama seorang kalau sendirian. Bener nggak? Tapi kalau rombongan dibegal itu bukan begal namanya, perampok. Ya, perampokannya nggak mikir juga kalau rame-rame. Nah itu pentingnya kita bersamaan. Nah, Islam itu kuat juga, laikum bil jamaah, harus dengan kelompok, harus dengan organisasi, ya, harus dengan satu kesatuan yang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita mampu sendiri, nggak perlu orang lain, nggak bisa. Nggak ada orang kaya kalau nggak ada miskin, benar ya? Orang itu disebut kaya karena ada orang miskin. Kalau orang kaya semua sama, nggak ada yang kaya, benar nggak? Dia disebut banyak duitnya karena yang lain sedikit duitnya. Kalau duitnya banyaknya sama, ya sama aja udah, ya kan ya? Oh ya, nggak ada pemimpin kalau nggak ada yang dipimpin. Kenapa disebut pemimpin? Karena ada yang dipimpin. Kalau semuanya jadi pemimpin, yang nggak ada yang dipimpin, nggak boleh. Makanya dalam sholat harus ada imam, ada makmum. Semuanya baris jadi imam semua, nggak sah. Imam semua, jamaah nggak? Ya nggak jamaah, makmum semua, nggak ada imamnya. Berjamaah nggak? Ya enggak. 1000 orang nggak ada imamnya sholat. Baris, Allahu Akbar. Tetap aja nggak terhitung jamaah 1000 orang, tapi nggak ada imamnya, nggak ada pemimpinnya, ya kan? 2 orang, 1 makmum, 1 imam, berjamaah nggak? Berjamaah, walaupun cuma 2 orang. Jadi pentingnya ada yang dipimpin, ada yang mimpin. Yang dipimpin harus manut sama yang memimpin, selama pemimpinannya baik. Ngarahin yang baik, merintahin yang baik, itu harus kita pakai. Nah ini bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. NU kenapa besar? Ya karena organisasi. Satu kesatuan dari sekian banyak ulama, nah memberikan disebut Nahdlatul Ulama. Hanya jadi organisasi paling terbesar. Kenapa Muhammadiyah besar dan eksis? Kan itu masing-masing yang punya keahlian nyatu jadi satu. Bikin universitas, bikin perguruan tinggi, bikin macam-macam. Kan banyak orang ahli jadi satu. Kalau satu-satu nggak bisa. Bikin sekolahan sendirian aja, kepala sekolah aja. Yang ngajar matematika kepala sekolah, yang ngajar fisika kepala sekolah, yang bahasa
Inggris kepala sekolah, yang nulis kepala sekolah, yang itu kepala sekolah, yang nyapu kepala sekolah, repot. Bener nggak? Kepala, dia hanya pimpinan. Ada yang dikepalai. Di bawah kepala ada tangan, ada badan, ada kaki. Nah ini satu kesatuan. Kita ini harus satu kesatuan. Penting jadi satu. Karena ibarat organ yang banyak dilupakan oleh umat Islam itu, kita itu kayak organ. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Ya kan? Jari-jari 5 punya fungsi masing-masing. Ini kenapa pendek? Nggak sama dengan yang ini. Itu ada fungsinya. Bayangin kalau jempolnya panjang. Ya kan repot. Pasti jempolnya panjang. Panjang banget begini. Ya kan? Benar nggak? Ininya pendek. Susah. Ya kan? Ini yang ukurannya. Udah diukur sama Allah semuanya. Ini satu kesatuan. Ya. Kalau ngecek telur cukup 1, nggak harus semuanya. Bener nggak? Kalau ngitung duit perlu 2. Ya kan ya? Kalau makan 2 bisa nggak? Nggak bisa. Gotong royong. Akhirnya tercapai tujuan. Jadi kenyang. Pindah nasi itu gotong royong. Coba nasi gitu dong. Lama apalagi bubur. Bener nggak? Ini karena ada satu kesatuan. Ya. Ada satu kesatuan. Makanya kun kaliyatin. Jadilah diri kalian kayak tangan. Tangan ini semuanya punya fungsi yang masing-masing. Punya job description. Punya job yang pas. Ya. Tangan kanan untuk makan, tangan kanan untuk ngitung duit, tangan kanan untuk salaman, tangan kanan yang baik-baik. Masuk perut, kenyang, buang air. Itu refleks tangan kiri, turun tangan. Kalau bebersih cebok kita pakai tangan kiri. Enggak iri tangan kiri. Emang tugasku biarin aja, bagian bebersih. Ya, jarang orang cebok begini, benar nggak? Itu fungsi. Tapi tangan kanan dan kiri nggak pernah berantem. Kompak ya. Kalau tangan kanan ngangkat salah satu barang nggak kuat, tangan kiri bantuin, benar nggak? Kalau tangan kiri ngangkat sesuatu nggak kuat, tangan kanan nggak perlu nggak perlu diumumin. Itu refleks. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Tangan kanan dan tangan kiri kompak, jarinya kompak. Ngangkat barang begini, ya nggak kuat barangnya gitu ya. Bisa patah. Tapi kalau begini jadi kuat. Nah ini satu kesatuan. Kita harus satu kesatuan. Tangan kanan yang hitung duit, ya, yang cari duit, tapi tangan kiri yang pakai jamnya. Rata-rata jam tangan kiri. Enggak iri. Ya, kata tangan kiri, ente yang beli jam, saya yang pakai. Benar ya? Nah, yang pakai, ya kan? Yang bayar siapa? Yang tangan kah? Nah, yang ambil dompet tangan kah? Nah, yang hitung duitnya tangan kah? Nah, yang pakai tangan kiri. Enggak iri. Enak banget pakai jam, saya mau enggak. Pakai dua-duanya, kecuali wasit. Benar ya? Wasit jamnya 2. Takut satunya mati. Benar ya? Makanya 2 jamnya wasit. Benar ya? Coba aja jamnya wasit kalau mau istirahat itu gini. Sama. Prit. Benar ya? Wasit doang yang pakai jam. Orang sekaya apapun pakai jamnya tetap 1. Ya. Berarti kalau ada orang pakai jam 2, di mana dia jalan kemana-mana di luar lapangan bola, wasit lupa nyopot jam. Benar ya? Wasit lupa nyopot jam. Orang kaya kayak apapun, sekaya apapun jamnya tetap 1. Jarang 2, kecuali wasit. Nah kembali kita. Anugerah Allah berbagai macamnya. Kita termasuk jadikan makhluk sosial yang bisa berhubungan dengan yang lain. Ya, diberikan potensi untuk bersatu. Maka kita harus bersatu. Kenapa Islam di dunia ini dikalahkan? Karena Islamnya kurang bersatu. Ya, segala sesuatu yang dibangun dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan kesatuan, maka menjadi satu kekuatan tersendiri. Ya kan ya? Lidi itu, Abu Lidi, itu kalau sendirian nggak bisa buang sampah. Ya, satu lidi buang sampah nggak bisa. Tapi karena banyak lidinya diikat jadi satu, sampah bisa terusir.
Bener ya? Artinya Islam kalau jadi kesatuan yang kuat, sampah-sampah Islam bisa kalah. Oh, tapi karena nggak mau bersatu, kalian aja ngerasain kalau gotong royong cepat, ya kan ya? Tapi kalau yang kerja sendirian lama, bener nggak Fatih? Ya kan? Oh, apa aja kalau rame-rame cepat. Nasi suatu basi cepat habis karena yang makan rame-rame. Bener ya? Coba yang makan sendirian biar Padil juga nggak habis satu termos, ya kan? Tapi karena yang makan rame-rame jadi cepat. Apa aja begitu, ya kan? Segala sesuatu. Nah itu teguran ke Allah. Kita ingatkan, maka tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kecuali Allah. Kalau Allah itu wahid ahad. Allah itu sendirian tanpa perlu ada bantuan. Nggak apa-apa lah, syarikalah. Kalau Allah tidak ada temannya tetap Allah. Dan Allah punya kekuasaan, kemampuan, kehendak yang tidak terbatas sekalipun sendirian. Tapi kalau kita nggak bisa, itu yang membedakan. Maka Allah maha berkah Allah. Menyebut Rabbmu maha berkah. Dan menyebut Rabbmu, orang yang suka menyebut nama Allah. Orang yang suka mengingat Allah, insya Allah akan berkah. Quran segitu banyaknya diringkas dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dalam huruf ba-nya. Artinya alaqah kita dengan Allah, hubungan kita kepada Allah itu akan menentukan segalanya. Akan menentukan keberkahan kita. Makanya begitu makan aja Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sekecil apapun aktivitas kita yang baik itu harus dia gantungkan kepada Allah, dihubungkan dengan Allah, ya kan? Maka semuanya kita lihat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, semuanya itu karena Allah, ya kan? Itu penting. Maka orang yang menyebut nama Allah, yang menggantungkan kepada Allah, yang mengingat sama Allah pasti berkah, karena Allah yang memberkahi semuanya. Dzil jalali, Allah itu yang maha perkasa, yang maha agung. Allah itu Jalla Jalali. Dan wal ikram dari kata karim, karuma, Allah itu maha mulia, tapi juga Allah memuliakan. Jadi bedanya kalau orang lain manusia mulia belum tentu bisa muliakan orang lain. Tapi kalau Allah ini zat yang maha mulia dan orang bisa mulia karena dimuliakan oleh Allah, maka ikram, ya kan? Di Allah itu ghani, kaya sekali. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari semua makhluknya, dari semua ciptaannya. Tidak ada yang bisa kaya lebih dari kaya Allah. Kekayaan Allah. Orang bisa kaya hanya sebagian kecil diberikan oleh Allah menjadi kaya raya. Allahul ghani. Tapi Allah itu al-mughni. Allah yang memberikan kekayaan ke orang lain. Kalau orang kaya itu belum tentu bisa bikin orang lain kaya, benar ya? Tapi kalau Allah maha kaya, maka jangan takut kalian jadi santri, ya takut. Oh yang maha kaya itu Allah, kamu minta sama Allah, ya minimal dicukupi segalanya. Allah maha kaya, bukan manusia yang maha kaya. Allah nyabut seketika bisa habis dunia orang. Contoh adalah Qarun, di mana menjadi orang yang paling terkaya di zamannya. Hanya hitungan menit, dunianya habis semuanya. Ditelan bumi belah. Itu cara Allah. Ada kalanya Allah ngirim banjir yang menghabiskan semua aset seperti yang terjadi di Sumatera. Rumahnya hancur, mobilnya hancur, rumahnya apa hancur. Ya kan? Hanya ngirim air. Ada lagi dengan angin, Allah hancurkan satu kampung dengan angin. Angin dikirim puting beliung, muter-muter di situ, rumahnya hancur semuanya. Benar ya? Allah maha kaya. Tapi Allah mau ngirimin rezeki kepada hambanya, dikehendaki yarzuqu mayyasha kecil. Dikirim kekayaan yang berlimpah ke Jahin besok. Ada yang mustahil ya. Benar ya? Jadi konglomerat Kabupaten Bekasi, ya enggak? Pengusaha singkong misalkan. Singkong aja kalau jadi eksportir itu kaya rakyat, ya kan? Singkong sebekasi dikuasai sama Zain. Keren, bener ya? Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, ya nggak? Nggak ada yang
sulit. Level pengusaha jangkrik, misalkan jangkrik seluruh Bekasi dikuasai Reval, supplier jangkrik ke pasar burung seluruh Indonesia. Wih, benar. Nah, jangkrik juga ya. Allah ciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Apalagi pedagang mobil, pedagang emas. Orang bisa kaya karena ciptaan Allah. Benar ya? Allah bisa kaya karena ciptaan Allah. Allah menciptakan air dikelola jadi aqua, jadi akhirnya jadi pabrik aqua. Yang punya modalnya kaya, direktur utamanya kaya, distributornya kaya. Kaya semua gara-gara air aku. Negara dapat pajaknya dari aku. Wah, air loh, itu air. Nah, bikin agak murah lagi namanya fit, bikin agak murahnya lagi. Wah, terus macam-macam. Itu dari semua dari air. Ya, belum dikelola lagi menjadi minuman yang agak enak namanya Fanta, Sprite, Coca-Cola. Sebotol harganya beda dengan air putih. Bahan bakunya dari mana? Dari mana? Dari A. Bahan bakunya apa? A. Siapa yang bikin air? Di pengusaha konglomerat gara-gara ngelola air Allah. Tuh ya. Allah itu maha kaya. Ikram, memuliakan orang juga demikian. Sehina-hinanya manusia dihina oleh siapapun, tapi Allah memuliakan, nggak ada yang bisa menghinakan. Nah, itulah kekuasaan Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal. Kalau pengen berkah jangan jauh dari Allah. Jangan kalian dengan kesempatan mas terus membaca Quran, itu bagian dari alaqah dengan Allah. Yang kedua, kalau pengen menjadi mulia juga jangan jauh dari Allah, karena hakikatnya yang muliakan manusia itu adalah Allah. Kalau Allah sudah mengangkat derajat manusia, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Tapi kalau Allah yang menjatuhkannya, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian taklim pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat wal afiat, diberikan ilmu yang manfaat, iman yang kuat, dan senantiasa istiqomah dalam kebaikan, khususnya dalam belajar. Terus kita diberikan semangat ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, dan kita doakan semuanya orang-orang yang baik kepada kita, orang tua kita khususnya, termasuk para donatur kita, terus Pak Haji Syed Miko, lewangkapan tanah pondok ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat dan afiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan keistiqomahan, kekuatan ibadah sampai akhir hayat karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafina karimina zuhrina maulana Muhammad sallim radallahu wa sallam wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, amalan mutaqabbala, rizqan halala wasi'an mubarakah, wa du'a mustajabah qalban ya Allah, maghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana ala dzurriyyatana ya Allah min ahlil ilmi wal khair wal Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa tughyan. Allahumma yassir lana umurana wa qasidana wa hajatina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar subhana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian taklim pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal soleh kita semua insyaallah subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.